Seutas tali tak bermassa tergantung melewati sebuah katrol tanpa gesekan. Suatu massa 9 kg diikatkan pada salah satu ujung tali dan massanya 7 kg. Pada ujung lainnya, percepatan massa sistem katrol tali ini adalah titik-titik meter per sekon kuadrat. Oke, jadi ini soal dinamika biasa ya. Kita bisa gambarkan kasusnya atau kita bisa gambarkan peristiwa yang terjadi pada soal ini seperti gambar berikut. Oke, kita gambar seperti ini ya. Kita misalkan untuk yang 9 kg ada di bagian yang kiri, kemudian untuk yang 7 kg ada di bagian yang kanan di sini ya. Kemudian katrolnya tak bermassa ya. Jadi talinya juga melewati katrol tanpa gesekan sehingga kita tidak memperhitungkan nanti momen inersia dari katrol. Gerakannya murni hanya gerakan massa 1 yang 9 kg dan massa 2 yang 7 kg tentunya. Gaya yang bekerja pada 9 kg di sini akan ada beratnya dia yaitu M1 misalkan kita tulis 9 kg itu sebagai M1, maka kita punya M1 dikalikan G atau nilainya sama dengan 9 kali G ya. Kita biarkan dulu. Kemudian di sini akan ada nilai tegangan tali atau gaya tegangan tali T. Kemudian di sini akan ada M2 dikali G. M2-nya itu yang 7 kg. Di sini akan ada tegangan tali juga ya. Dan nilai tegangan talinya juga sama. Untuk mencari percepatannya kita bisa tinjau keseluruhan sistem atau kita tinjau satu persatu ya. Karena ini cukup mudah maka kita tinjau saja seluruh sistem ya. Jadi kalau kita tinjau seluruh sistem, kita perhatikan gambarnya di sini M1 itu lebih besar daripada M2. Pasti nanti gerakannya M1 akan turun dengan percepatan A dan M2 nanti akan naik dengan percepatan A ya. Sehingga sigma F kita gunakan hukum 2 Newton karena ada gerakan percepatan di sini sama dengan sigma M dikalikan dengan percepatannya. Percepatan 7 kg dan 9 kg pasti sama ya karena talinya tidak molor. Kemudian sigma F-nya di sini yang menarik di sini adalah M1G. M1G dikurang dengan T. Kemudian untuk yang massa 7 kg ada ditambah T, T-nya ke atas dikurang M2G. Ini kalau kita tinjau keseluruhan sistem ya, kita langsung lihat sebagai satu kesatuan. Sigma M-nya itu sama dengan M1 ditambah M2 kemudian dikalikan A. Nah, A ini yang akan kita cari. Kemudian di sini ada negatif T, ada plus T ya, jadi 0. Sehingga kita punya M1 min M2 dikalikan G sama dengan M1 plus M2 dikalikan dengan A. Dari sini kita bisa dapatkan nilai A-nya ya. Berarti A sama dengan, kita tuliskan di sini M1 min M2G berarti M1 min M2 dikalikan G dibagi dengan M1 plus M2. Berarti A sama dengan M1 dikurang M2, 9 dikurang 7 adalah 2, dikalikan gravitasinya adalah 9,8, kemudian dibagi dengan M1 plus M2, 7 ditambah 9 adalah 16 ya. 16, maka kita bisa sederhanakan 2 dengan 16 kita bagi dapat 8 ya. Berarti nilai A-nya adalah 9,8 dibagi 8. Dan kita dapat jawabannya adalah 1,225 ya. Dan seperti biasa kita tuliskan 1 desimal. Berarti kita dapat 1,2 meter per sekon kuadrat. Oke, ini adalah percepatan dari sistem massa, katrol, dan tali ini. Kita lanjut soal berikutnya. Seorang anak bermassa 30 kg turun dari bukit dengan kemiringan 0 derajat terhadap garis horizontal. Percepatan horizontal anak tersebut adalah titik-titik ya. Jadi soal ini cukup aneh ya karena di sini disebutkan bahwa anak itu turun dari bukit tetapi dia punya kemiringan 0 derajat terhadap garis horizontal. Artinya bukit tidak ada bukit dan tidak ada kemiringan karena 0 derajat. Artinya anak itu di bidang datar. Dan kalau anak itu di bidang datar maka selama tidak ada gaya eksternal maka dia tidak akan mendapatkan percepatan ya karena gayanya cuma dari gaya berat saja. Misalkan kita punya anak di sini, ada anaknya di sini, gayanya yang bekerja cuma gaya berat W. Padahal dia harus bergerak ke arah horizontal, tidak ada gaya lain selain W dan gaya normal tentunya ya. Maka selama anak ini tidak mendapatkan gaya eksternal, dia tidak akan memiliki percepatan atau dia tetap diam. Maka jika memang betul di sini adalah 0 derajat, maka jawaban untuk soal ini adalah 0,0 ya seperti itu. Jadi anaknya nggak mungkin dia punya percepatan karena tidak ada gaya. Beda cerita kalau anaknya itu berada pada bukit yang memang punya kemiringan. Kita gambarkan peristiwanya sebagai berikut. Karena kita tidak tahu ya kemiringannya berapa, kita misalkan saja untuk kemiringannya misalkan theta. Kemudian anaknya misalkan ada di sini nih ya, kita gambar anaknya ada di sini. Maka dia sekarang punya gaya, yaitu komponen dari gaya beratnya yang sejajar bidang miringnya. Misalkan kita gambarkan gaya beratnya di sini ya. Ini ada M kali G atau W. Maka anak itu sekarang punya gaya ini,
komponen atau proyeksi dari MG itu yang ke searah bidang miring, yaitu senilai, kalau ini theta, tetanya pindah sini ya dengan menggunakan theta, penyikunya theta, maka di sini pasti theta. Berarti yang ini adalah MG cos theta, yang ini adalah MG sin theta. Sehingga anak ini punya gaya yang bisa menggerakkan dia, maka percepatannya bisa kita hitung. Dia akan bergerak dipercepat ke bawah seperti ini. Kalau dia bergerak dipercepat ke arah bawah dengan percepatan A, aplikasikan hukum Newton, kita dapatkan resultan gaya sama dengan M dikalikan A. Kita asumsikan misalkan ini licin, tidak ada gaya gesek ya, maka satu-satunya resultan gaya adalah MG sin theta sama dengan M kali A. M-nya bisa kita bagi habis ya, maka kita dapat nilai percepatannya adalah G sin theta sama dengan A. Ini jika diketahui kemiringannya, dan ini pun percepatan yang arahnya sejajar bidang miring ya, jadi percepatannya ke sini. Nah, jika kita ingin mendapatkan percepatan ke arah horizontal seperti soal misalkan percepatan ke arah horizontal, berarti ini theta ya, theta. Berarti di sini A sin theta dikalikan cos theta ya. Ini adalah komponen percepatan yang arahnya horizontal, karena bukan A sin theta tapi G sin theta ya. Jadi kita tahu bahwa nilai A nya itu sama dengan G sin theta, arahnya sejajar bidang miring atau miring ya, seperti itu. Kalau pertanyaannya percepatan horizontal, berarti yang ke arah kiri, yang ke arah horizontal, berarti nilainya adalah A dikalikan cos theta, atau A nya kita ganti G sin theta dikalikan dengan cos theta. Itu berlaku kalau kemiringannya bukan 0 ya. Sepertinya kalau kita lihat soal ini ada kesalahan di penulisan soal ya, karena tidak mungkin ditulis kemiringan tetapi 0 derajat seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya, 3 buah kotak M1, M2, M3 ya, masanya masing-masing diketahui 1,3, 3,2 dan 4,9 yang tersusun seperti gambar, didorong menggunakan gaya F yang bernilai 7,5 Newton. Jika permukaan lantainya licin, maka besarnya gaya kontak pada kotak 3 akibat kotak 2 adalah titik-titik Newton. Oke, jadi soalnya berkaitan dengan gaya kontak atau kontak force ya. Nah, gaya kontak itu nanti kerjanya di mana? Kerjanya di titik kontak atau bidang kontak antara masing-masing balok nih. Jadi di sini ada kontak 1, 2 dan di sini ada kontak 2 dan 3 ya. Nah, kalau kita gambarkan, sebenarnya gambarnya bisa kita deskripsikan seperti gambar berikut. Jadi nanti pada saat F ini mendorong sistem, maka pada balok 2 atau pada kotak 2 akan bekerja gaya kontak akibat balok 1, atau kita beri nama seperti ini F21, dan pada saat yang bersamaan ini aksi reaksi ya, pada balok 1 juga akan bekerja gaya F12. Jadi ada F21, ada F12. Nilainya sama, arahnya berlawanan. F21 bekerja pada kotak 2, F12 bekerja pada kotak 1. Dengan cara yang sama, untuk balok 2 dan 3 juga sama. Pada balok 3 nanti akan bekerja F32, jadi gaya kontak balok 3 akibat balok atau kotak 2. Pada kotak 2 juga akan bekerja gaya F23 ya. Kalau di sini notasinya F32, kita notasikan di sini adalah F23. Nah, jadi itulah gaya kontaknya ya. Tetapi karena gaya kontak ini saling berlawanan dan arahnya sama, maka kalau kita tinjau sebagai keseluruhan sistem, dia akan saling meniadakan. Kotak 1, 2, 3 nanti akan bergerak bersama-sama misalkan dengan percepatan yang sama ya, harus dengan percepatan yang sama kalau dia masih menempel, yaitu percepatannya misalkan A. Sehingga kalau kita tinjau seluruh sistem, kita akan mendapatkan percepatan dari sistem balok 1, 2, dan 3 ini dengan mengaplikasikan hukum kedua Newton tentunya, yaitu sigma F sama dengan sigma M dikalikan dengan percepatannya. Sigma F-nya kalau kita tulis lengkap akan ada F, kemudian yang ke kanan ya, kita tulis sebagai plus F21 arahnya ke kanan, plus F32 arahnya ke kanan, min F23 arahnya ke kiri, min F21 arahnya ke kiri. Sama dengan sigma M-nya berarti ada M1 plus M2, kemudian plus M3 dikalikan dengan A. Nah, yang ini tadi F21 dengan F12. Oh, penulisannya terbalik ya. Di sini ada F21, yang ke kiri ada F12. Kita ganti dulu. Di sini F12 itu saling berlawanan dan nilainya sama. Berarti ini bisa kita coret. F32 dan F23 itu saling berlawanan, nilainya sama. Berarti kalau dikurangkan 0 ini juga habis, sehingga net force-nya atau gaya netnya, gaya totalnya tinggal F saja di sini. Maka kita bisa tuliskan F sama dengan M1
ditambah M2 ditambah M3 dikalikan dengan A. A-nya bisa kita hitung ya dengan memasukkan nilai F-nya, yaitu F-nya sama dengan 7,5, kemudian sama dengan M1 ditambah M2 ditambah M3. Kita tuliskan 1,30, satu desimal saja ya, 1,3 ditambah 3,2, kemudian ditambah 4,9 dikalikan A. Berarti kita dapat nilai A-nya ya. Berarti kita tulis di sini saja. Berarti A sama dengan 7,5. Kemudian kita bagi dengan hasil dari penjumlahan masanya itu. Yang kalau kita jumlahkan kita dapat hasilnya 9,4 ya, meter per sekon kuadrat. Nah, di sini A-nya tidak akan kita hitung dulu karena belum selesai ya. Nanti kalau dihitung nanti terlalu banyak pembulatan, kita biarkan dulu bentuk A-nya seperti ini. Sekarang kita akan melihat gaya kontak pada permukaan 2 dan 3 atau gaya kontak kotak 3 akibat kotak 2 atau sebaliknya sama aja, kotak 2 akibat kotak 3 juga sama. Maka kita cukup meninjau kotak 3 saja. Berarti sekarang kita akan tinjau kotak 3. Kalau kita meninjau kotak 3, maka pada kotak 3 hanya ada satu gaya, yaitu F32 kan. Berarti bisa aplikasikan hukum 2 Newton lagi. Sigma F sama dengan, karena hanya kotak 3, berarti di sini M3 dikalikan percepatan kotak 3. Kotak 3 memiliki percepatan A ya, yang sama dengan kotak 2, yang sama juga dengan kotak 1. Berarti sama dengan M3, sigma F sama dengan M3 dikali A. Sigma F-nya di sini pada kotak 3 perhatikan hanya ada satu gaya, yaitu F32 di sini. Maka kita tuliskan F32 sama dengan M3. M3 sendiri adalah 4,9 ya. Dikalikan A, 4,9 kita kalikan dengan 7,5 dibagi A-nya langsung masuk ya, 7,5 dibagi 9,4. Nah, di sini karena sudah hasil akhir ya, yang kita cari adalah F32 ini sudah hasil akhir, maka kita bisa hitung. Kalau kita masukkan angkanya di kalkulator kita akan dapat 3,909 ya, satu desimal, maka kita dapat 3,9 Newton. Nah, inilah gaya kontak pada kotak 3 akibat kotak 2 seperti itu. Jika ingin mencari gaya kontak pada kotak 2, kita tinggal meninjau kotak 2. Jika ingin mencari gaya kontak pada kotak 1, ya kita tinggal meninjau yang kotak 1 seperti itu ya. Artinya kalau kotak 2 ini sudah ketemu, F21 ketemu, pasti F12 ketemu. F32 sudah ketemu, pasti F23 juga akan ketemu karena dia bernilai sama seperti itu.